pertanyaan kedua nih. Mengapa sih MIT dijadikan rujukan? Bisa Oke, diceritakan mengenai apa yang dimaksud sebagai entrepreneurial university? oke. Saya, nah ini eh, saya ringkas aja. Jadi ada 3 jenis atau 3 level university ya. Teaching universities, research universities, sama entrepreneurial universities. Kebanyakan universitas kita itu ada di level teaching. Mungkin 99,9% barangkali. Ya. Nah, untuk menjadi research university tidak mudah karena dia harus mempunyai research yang berorientasi sampai menjadi produk dan menyelesaikan masalah real. Jadi bukan hanya sekedar riset yang berhenti di paper dan paten ya. Itu bukan kriteria yang mencukupi untuk disebut research university. Nah, di beberapa universitas kita barangkali sudah ada effort ke sana, ya, ada beberapa lah persen. Nah, tapi yang paling paripurna itu adalah entrepreneurial university. Nah, kenapa MIT saya jadikan rujukan? Karena dia adalah model dari entrepreneurial university, di mana ide yang berdasarkan teaching ya, kegiatan belajar mengajar diperkaya ya dengan riset dan all the way sampai menjadi produk. Nanti ada perjalanannya. Dan itu sangat berhasil. Dan ada metodologinya. Nah, ini yang penting. Jadi memang saya menemukan beda antara yang memakai metodologi dan yang sifatnya trial and error. Ini belajar apa aja. Mau belajar bahasa begitu, mau belajar musik begitu, mau belajar apalagi entrepreneurship, ya, suatu yang bersifat mengembangkan atau mengekstrak nilai ekonomi berdasarkan ide. Kalau menurut saya jangan coba-coba. Kalau menurut saya, nah ini pendapat MIT, bentuknya harus suatu yang metodologis, ya, yang bisa di-repeat, ya, yang sifatnya konkret, menyelesaikan masalah, ya. Nah, ini yang mindset yang saya pikir perlu dirubah di banyak universitas kita supaya research itu not for the sake of research. Research should be directed to solve real problem. Nah, ini kredo di MIT, sehingga kalau dilihat di sini, ini saya rangkum aja tahun 2017, ini bahkan sudah diupdate tahun kemarin, ada sekitar 32.000, hampir 32.000 company yang masih aktif, yang didirikan oleh para alumni dan juga Civitas Akademika. Rata-rata mungkin seminggu itu ada 2 perusahaan startup. Artinya apa? Dalam komunitas MIT itu sedikit-sedikit mendirikan startup. Sedikit-sedikit, oh ini bisa nih dibuat entitas ini. Nah, ini mindset sehari-hari. Jadi tidak ada mindset yang nanggung, oh ini bisa jadi paper, terus berhenti. Nah, rugi. Jadi ini yang harus menjadi kesadaran kita kalau kita mau bersaing secara ekonomi, kita harus all the way. Kalau kita nanggung terus di TRL, nanti ada TRL saya jelaskan. Technology Rational Level itu sampai 9 yang jadi produk yang untuk jadi industri ya. Nah, kalau kita itu eksersis terus dan berhenti di TRL 5, itu secara resource kita sebenarnya terbuang gitu ya. Nah, yang senang adalah ada negara-negara yang sudah lebih ready dari kita, mereka bisa jualan ke kita. Ini berulang-ulang terjadi di semua industri apapun. Nanti saya jelaskan kenapa begitu. Ya. Negara itu Pak, itu mereka mindsetnya sama. How can I sell something to them? Ya, kalau kita itu ada negara masuk Indonesia itu begitu mereka mindsetnya, dan kita nggak bisa menyalahkan. Loh, mereka untuk menghidupi anak-anaknya. Nah, kita juga harus mempunyai mindset yang seimbang. Oke, how can I sell back to them? Jadi jangan mau dijadikan pasar. Kalau tidak mau jadi pasar, ya kita harus aktif jadi player. Kalau mau jadi player,
kita harus mikir mengenai gimana membuat entitas bisnis yang bagus, yang seperti yang dipraktekkan di MIT. MIT itu tadi 32 perusahaan tadi, 32.000 perusahaan tadi menghasilkan kira-kira 5 juta pekerjaan dan revenue-nya adalah 1,9 triliun. Itu sekedar gambaran, itu GDP nomor 10 dunia. GDP-nya Kanada itu. Bayangin, satu universitas menghasilkan komunitas bisnis yang meng-create revenue yang setara dengan Kanada. Nah, itu makanya jawaban saya kenapa MIT saya pilih. Karena itu luar biasa dan kredonya adalah entrepreneurship itu diajarkan. Bukan suatu yang sifatnya wah dia bakat. Ya, jadi tidak ada gene, tidak ada gen atau DNA entrepreneur, itu enggak ada. Entrepreneurship itu seperti pelajaran yang lain. Seperti matematika, fisika. Artinya apa? Bisa diajarkan.